Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang tujuan didirikannya VOC di Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie merupakan serikat dagang yang dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk memonopoli perdagangan di kawasan Asia Tenggara. VOC didirikan pada tahun 1602 yang merupakan salah satu perserikatan dagang yang paling sukses pada abad ke-17 dan 18. Selain itu, tidak lama setelah kelahirannya, VOC sukses menyingkirkan orang Portugis yang sebelumnya telah membangun imperium perdagangan di kawasan Asia. Seiring berjalannya waktu, penjajah Belanda semakin berkembang pesat. Salah satunya dipengaruhi oleh berlimpahnya sumber daya alam di Nusantara atau Indonesia yang memungkinkan VOC lebih maju dibandingkan lawannya. Dengan begitu, VOC mampu membiayai semua operasi militer untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Di Indonesia sendiri, pusat VOC pertama kali berada di Ambon, yang dipimpin oleh gubernur jenderal pertamanya yang bernama Peter Both. Meskipun VOC cukup sukses menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, namun perdagangan di negara yang ada di Asia Tenggara masih dikuasai oleh bangsa Portugis. Kemudian hal ini menjadi alasan Peter Both untuk memindahkan pusat kegiatan di Batavia atau Jakarta. Semakin hari kekuasaan VOC semakin meluas, dan dengan kelicikan serta kekuatan militernya, akhirnya VOC menjadi satu-satunya serikat dagang Eropa yang mampu menguasai hampir di seluruh wilayah Nusantara. Dengan kekuatan yang ada, kemudian VOC memanfaatkannya untuk menguasai berbagai sumber daya yang ada dan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, tidaknya terbagi dalam dua periode, di mana periode yang pertama terjadi pada tahun 1602 hingga tahun 1799. Kemudian periode yang kedua terjadi pada tahun 1800 sampai tahun 1942. Pada awalnya, Belanda datang ke Indonesia untuk berniaga. Akan tetapi, pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bermula pada saat Belanda memindahkan pusat administrasi dari Ambon ke Batavia, VOC semakin melebarkan sayapnya. Batavia menjadi pelabuhan yang paling penting sekaligus menjadi pusat administrasinya. Dari Batavia, VOC terus-menerus memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Belanda juga memberikan hak-hak istimewa kepada VOC. Adapun hak istimewa itu adalah berupa perdagangan, hak monopoli, hak mencetak uang sendiri, dan hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lain. Kemudian hal ini membuat VOC seolah-olah seperti menjadi sebuah negara yang mempunyai otonomi sendiri dalam melakukan tindakan. Setelah lebih dari 1 abad berjalan, keuntungan yang diperoleh VOC semakin kecil, di mana pendapatan kasnya semakin kecil, sementara anggaran belanja VOC semakin besar. Kemudian hal ini membuat keadaan VOC semakin memburuk. Akibatnya, VOC harus membubarkan diri pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Salah satu dibentuknya VOC adalah untuk mengatasi persaingan antara pedagang Belanda dengan bangsa Portugis. Agar VOC dapat berkembang dengan baik, maka pemerintah mendukung secara penuh dan memberikan hak istimewa, yaitu bertindak sebagai suatu negara. Tidak heran, saat itu VOC benar-benar menguasai berbagai aspek sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda tersebut menjadikan VOC sebagai pemerintah penjajah di Indonesia
Hal itulah yang membuat VOC berhasil merampas beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC adalah monopoli perdagangan. Tujuan didirikan VOC adalah untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Atas hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC, VOC dapat melakukan monopoli perdagangan di daerah Tanjung Harapan atau benua Afrika dan di ujung selatan benua Amerika atau Selat Magelhaen. Dengan begitu, VOC mampu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di wilayah jajahannya. Menguasai pelabuhan. Tujuan dibentuknya VOC berikutnya adalah bahwa kedatangan Belanda di Indonesia untuk menguasai pelabuhan. Letak Indonesia yang strategis membuat VOC menginginkan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada. Sehingga dengan kekuasaan inilah, VOC dapat menguasai semua sumber daya yang ada di Indonesia. Menguasai kerajaan. Agar wilayah kekuasaan VOC semakin kuat dan luas, maka VOC juga mempunyai tujuan untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan mengambil alih tentara kerajaan agar menjadi prajurit perang Belanda. Dengan begitu, VOC dapat menguasai sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia untuk meningkatkan daya perang. Menguasai rempah-rempah. Indonesia sejak dulu dikenal mempunyai kekayaan alam berupa hasil rempah-rempah yang besar. Hal inilah yang memicu dibentuknya VOC, salah satunya agar bisa menguasai rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adanya sistem monopoli yang dilakukan oleh VOC, maka VOC dengan mudahnya menguasai hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mengurangi persaingan antar pedagang. Tujuan didirikannya VOC selanjutnya adalah untuk mengurangi persaingan antar pedagang. Tentunya hal ini bisa mencapai hasil dan juga keuntungan yang maksimal. Selain itu, tujuan didirikannya VOC di Indonesia adalah untuk mengatasi masalah persaingan antar pedagang yang berasal dari Eropa, seperti Spanyol, Portugal, dan Inggris. Membantu keuangan Belanda. Tujuan didirikannya VOC di Indonesia yang lainnya adalah sebagai bantuan kas untuk Belanda. Dengan memperkuat posisi VOC di mata internasional, maka bantuan dana dari VOC untuk Belanda juga akan semakin mengalir. Tentunya hal ini sangatlah menguntungkan bagi pihak Belanda sendiri agar dapat menyelesaikan konflik dengan Spanyol. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang tujuan didirikannya VOC di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.